Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lima Zova. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Metro Lampung. Berikut saya akan menampilkan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 9 Metro Lampung. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk hadir di kegiatan saya. Sebelumnya kita buka dulu acara ini dengan ucap basmalah. Assalamualaikum. Oke, untuk acara pertama sambutan dari Waka diwakilkan oleh Ibu Ade. Untuk waktunya saya silakan Ibu Ade. Terima kasih. Acara ini diadakan untuk mendukung kegiatan atau program dari Ibu Lima Zova. Ini adalah bagian diseminasi dari program CTP adalah tanpa bantuan Bapak Ibu guru ini akan sulit terlaksana dengan baik. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu untuk bisa mendukung agar program CDP dari Ibu Lima Zova dapat berjalan dengan baik. Dan pada Ibu Lima semoga tetap semangat dan program ini dapat diselesaikan dengan sukses sehingga ilmunya bisa dibagikan kepada anak-anak yang lainnya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Ade. Kita langsung mulai acara ini tentang budaya positif. Sebelumnya kita ada sedikit ice breaking ya Bapak Ibu ya sebelum mulai. Setelah tadi dari dalam kelas kita mulai dulu dengan ice breaking supaya tidak terlalu tegang. Bisa Bapak Ibu berdiri, silakan berdiri dulu. Wah, yang bapaknya nggak ada kawan. Boleh, silakan. Ice breakingnya, angkat tangan ke depan, Ke atas, ke samping, ke bawah. Saja tangan di bawah bapaknya. Silakan sekarang angkat tangan ke atas. Ke atas. Ibunya sudah gak konsentrasi. Oke, ke atas, ke samping, ke bawah. Angkat tangan ke atas, ke samping. Nah, ngeliatin gue. Tadi sudah jadi bisa, Ibu. Ke atas, diputer, berhenti. Diputer, berhenti. Kayak oke. Ternyata benar lagi yang masih capek ya Bu ya. Oke, terima kasih ya Bu. silakan boleh duduk kembali. Oke, tujuan dari kegiatan CGP ini untuk menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif. Sebagian dari kita sudah menerapkan ya di kelas budaya positif serta pemahaman kami
mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kalau saya tanya Bapak Ibu, budaya itu apa sih? Kebiasaan. Kemudian ada lagi, ya, tradisi. Oke. Kebudayaan itu kebiasaan, perilaku dari kita yang membentuk. Begitu juga dengan yang ada di sekolah. Begitu juga dengan yang ada di sekolah, kita yang membentuk, kita yang mengadakan, kita yang membuat budaya ada di sekolah itu seperti apa. Dan kemudian budaya positif seperti apa yang mau kita ciptakan di sekolah. Yang pertama sudah pasti ada penerapan disiplin positif. Disiplin positif dilakukan untuk seseorang pada orang lain atau mendapatkan kepatuhan, kemudian memiliki kecenderungan ketidaknyamanan karena disiplin atau karena aturan. Itu biasanya disebut disiplin. Kemudian sebenarnya apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif bertujuan untuk menanamkan motivasi dari murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Karena kalau menurut KHD, tujuan pembelajaran itu apa? Tujuan pembelajaran itu untuk menuntun murid menuju keselamatan dan kebahagiaan. Nah, jadi dari disiplin itu kenapa kayak misalnya ada masalah di sekolah selalu bilang kok susah amat ngurusin anak dengan cara seperti itu, apa bisa? Nah, dari semuanya itu ngebaliknya ke tujuan pembelajaran dari KHD menentukan keselamatan dan kebahagiaan untuk murid. Makanya tidak ada hukuman. Kalau bisa di sekolah itu tidak ada hukuman, tapi ada konsekuensi. Terus 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kesenangan, dan yang terakhir ada kebebasan. Setiap tindakan manusia itu pasti ada tujuannya. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang harus kita ketahui sebelum kita masuk ke segitiga restitusi. Yang pertama, kontrol gurunya adalah penghukum. Kontrol guru sebagai penghukum mungkin sudah biasa kita melakukannya ya. Sudah biasa misalnya ada anak datang ke sekolah pakai sepatu warnanya putih atau bukan warrior, pasti kita ambil. Nah, posisi itu disebut posisi penghukum. Kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua ada posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru biasanya berbicara lebih lembut. Kenapa? Karena perhatian anak. Misalnya ada guru yang bilang, ayo Le kerjakan tugasnya. Kalau kayak begini kan gak selesai, kamu gak kasihan sama ibu. Biasanya ada kalimat seperti itu. Kamu gak kasihan loh sama ibunya. Udah bikin soal susah-susah, kamu gak mengerjakan. Nah, itu disebut dengan pembuat rasa bersalah. Kontrol guru dengan pembuat rasa bersalah. Bahasa yang seperti itu yang digunakan. Kemudian kontrol guru yang ketiga sebagai teman. Pada posisi ini guru tidak akan menghukum murid, tapi akan mengajak dengan persuasi, maksudnya mengajak. Jadi mengajak anak untuk begini nak, yang benar nak, yang bagus nak, itu mengajak. Itu masuk dalam kontrol guru. Kemudian ada kontrol guru sebagai pemantau. Kalau pemantau biasanya mereka menggunakan data, menggunakan poin, balik ke poin lagi. Terus misalnya ada kesepakatan kelas yang biasa itu yang sudah mulai kita buat, itu balik ke situ, atau balik lagi ke belum ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, baliknya ke peraturan kelas. Nah, itu biasanya guru sebagai pemantau terhadap tindakan murid. Kamu sudah berapa kali kerjain seperti ini? Itu pemantau, karena dia menghitung
ada data. Guru sebagai pemantau. Kemudian guru yang baik di sekolah manapun, kalau sekarang untuk kurikulum merdeka, guru sebagai manajer. Posisi guru mempersilahkan murid bertanggung jawab dengan perilakunya. Jadi ketika anak berbuat salah, dikembalikan lagi, ditanya, setelah melakukan ini, kamu akan melakukan tindakan apa untuk memperbaiki tindakanmu. Itu dibalikkan. Sebenarnya kalau untuk segitiga restitusi yang dibahas kemarin, itu untuk jangka panjang. Jadi bukan dalam waktu sekian hari terus kemudian selesai masalahnya, kan? Masalah itu untuk jangka panjang. Kemudian ini segitiga restitusi, membantu murid memiliki tujuan disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebijakan yang mereka percayai. Jadi apa yang sudah pernah kita kasih di sekolah, yang nilai-nilai yang kita ajarkan baik, itu yang menjadi acuan mereka. Bukan untuk menebus kesalahan restitusi itu sendiri, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan menebus, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan restitusi diri. Menguatkan fokus pada karakter, bukan pada tindakan restitusi. Kalau yang sudah pakai karakter itu di metode ini SMP Muat ya, SD-nya juga. Kalau Saperius Kristen sudah oke. Karena mereka akademik bukan fokus, tapi mereka lebih fokus ke karakter anak. Jadi begitu datang ke sekolah, untuk yang sepak bola boleh mereka pas sepak bolanya nggak ikut belajar, ada dispensasi dari gurunya. Kalau kita belum ada yang kembangkan ke karakter, masih akademik masih diutamakan. Kemudian keyakinan kelas yang terakhir. Keyakinan kelas dibuat bersama-sama. Semua masyarakat kelas dari guru dan murid bersama-sama menyetujui untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian kesepakatannya dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada kata-kata tidak ada kata-kata jangan. Semuanya dalam bentuk positif. Diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisi kelas. Diterapkan di lingkungan kelas sesuai dengan kondisi kelasnya. Kemudian semua harus berkontribusi. Jadi tidak ada yang ketika berbuat salah kemudian dikembalikan dengan keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya, kemudian dia bilang saya tidak buat itu. Jadi tidak begitu. Jadi sama-sama berkontribusi, sama-sama memberikan ide-idenya di dalam keyakinan kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas ada peninjauan. Jadi ada jika sudah menyelesaikan tidak ada perubahan, berarti itu bisa diubah, bisa ditinjau kembali keyakinan kelasnya. Jika bisa keyakinan kelas dituliskan atau dicetak. Ini untuk yang ini ya pikiran. Nah, untuk guru, kontrol guru yang di situ masuk kontrol guru negatif itu ada sebagai penghukum dan kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Itu
motivasinya eksternal atau dari kita, paksaan dari kita guru, bukan dari murid sendiri. Kemudian untuk yang teman dan pemantau itu juga eksternal dari kita guru, bukan dari murid, tetapi masih termasuk ke dalam perilaku positif ya untuk gurunya, bukan negatif. Kemudian ada kedua motivasi intrinsik dari dalam muridnya, itu yang manajer. Jadi kita menggali kesalahan anak itu, kemudian minta mereka menyelesaikan masalahnya seperti apa. Jadi masalahnya bukan kita yang memutuskan, tapi anak yang memutuskan apa yang akan dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Itu dari anak sendiri, dari dalam anak sendiri. Itu yang mengkontrol diri dengan manajer, guru sebagai manajer. Baik, itu saja Bapak Ibu. Ada pertanyaan atau umpan balik dari Bapak Ibu? Sudah mulai gila. Sebagai pemantau, sebagai teman. Kalau kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya, dulu penguasaan, kasih sayang, kemudian kesenangan dan kebebasan. Ya, kalau yang dulu boleh menghukum tadi. Kemudian kan kalau merasa yang menghukum ya, yang pasti jangan karena sebenarnya untuk restitusi ini itu jangka panjang, penyelesaian dalam jangka panjang. Jadi anak termotivasi itu bukan dalam 1-2 kali motivasi dari kita, tapi bisa dalam waktu 3-4 kali, 5 kali. Jadi istilahnya kita nggak bisa bosan bilangnya ya. Kalau misalnya kita kadang kesel, misalnya kita kesel, kemudian mau ada masalah itu selesai dalam waktu sehari, mungkin kalau yang kelihatan kita bisa selesaikan dalam waktu 1 hari. Tapi kalau untuk yang dari motivasi dari mereka untuk berubah itu bisa membutuhkan waktu yang panjang dengan restitusi. Nah, untuk yang perilaku kontrol negatif itu ada 2 tuh, ada menghukum sama satunya membuat orang merasa bersalah. Nah, itu sebisa mungkin kalau dalam pembelajaran sekarang itu hindari. Tapi kadang-kadang ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan sendiri restitusi ada. Karena sampai anak itu tamat, kadang-kadang kita merasa kesel ya, kok nggak selesai masalahnya. Misalnya kayak merokok, itu kan panjang waktu durasi, kita ngasih motivasi terus supaya mereka bisa berubah panjang. Terima kasih, benar. Ada lagi itu yang dulu sebagai kita yang merasa bersalah itu gimana? ya sama. Kadang-kadang kita waktu mereka berbuat salah atau di kelas mereka ramai tidak mau mengerjakan. Pernah dikasih contoh Pak Ijo ya, yang anaknya dikasih tugas kemudian tidak mengerjakan, kemudian gurunya bilang kerjakan Rolin, nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah kalau kamu rame. Kan ada ya, nah itu contoh dari pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini membuat anak itu merasa ya dia ini membuat, kalau anak yang bukan anak yang bebel,
nanti ngerasanya tidak percaya diri, membuat onar di dalam kelas. Itu yang kalau kita membuat seperti itu, anak-anak tertentu macam itulah kayak yang harus dicerahkan ke anak-anak tersebut. Kenapa? Tapi Pak itu boleh nggak? Apa? Itu boleh. Itu tidak. Itu pemborosan bersalah sama Anak-anaknya bermerasa bersalah. Nah, kalau kita maunya seperti itu ya, anak-anak merasa seperti itu, tapi itu tidak boleh dalam pembelajaran, tidak boleh seperti itu, merasa bersalah, kemudian merasa membuat onar di kelas di antara kawan-kawannya karena itu mempengaruhi anak dalam pembelajaran. Jadi dia masih memikirkan, merasa tidak enak dan kawan-kawannya yang lain. Kalau misalnya ada macam uangnya, kali 2 kali kan kita ngapalin uangnya, ada 3 batasan dari guru untuk memberi toleransi. Misalnya dia lagi batasan dari kita mensikapi toleran pada yang berbuat salah. Kemudian kita juga kan punya peraturan sekolah. Nah, kembalikan lagi ke peraturan sekolah. Kemudian anak tersebut punya penyelesaian apa ya? Dia kan pasti tahu masalah dia apa, kenapa dia selalu, kenapa skor, kenapa ambil. Kita kembalikan dengan peraturan sekolah, kemudian kita kembalikan, kita tanya juga alasan dia kenapa. Mungkin telat bisa jadi kayak di film, kayak yang cerita-cerita, misalnya ada yang ditanya orang tuanya sakit, dia harus ngurus dulu. Kalau anak kita saya perhatikan banyak juga yang dia harus ngantar adiknya dulu di jalan saya dia ngantar adiknya lalu bawa ke sekolah. Enggak, kalau panggilan orang tua tidak bisa lagi, tapi itu dalam jangka waktu berapa hari. Informasikan hari ini. Sudah cukup? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak? Baiklah. Terima kasih. Demikian diseminasi saya dari CGP budaya positif yang saya paparkan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.